Selamat malam Ibu Pustika, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dari kelas MJ303 dengan NIP 24020102026. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait UAS Manajemen Operasional 1 mengenai pola produksi. Yang pertama, kasus 1, pola produksi. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut, dan saya diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Untuk triwulan 1 permintaannya adalah 250, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, triwulan 4 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk TW1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit, dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 per unit per triwulan. Yang kedua, biaya simpan 100 per unit per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang subkontrak sebesar 2000 per unit. Dan keempat, upah lembur sebesar 1000 yang harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Ya, yang pertama pola konstan, yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. Nah, untuk menghitung yang pertama yaitu biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produk tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan satu dengan yang lain. Nah, untuk menghitung yang kedua, biaya simpan. Yang pertama, pada triwulan 1 produksi 500 unit, sedangkan permintaan 250 unit. Terdapat kelebihan produksi 250 unit, maka biaya simpannya adalah 250 kali 100 rupiah, sama dengan 25.000. Yang B, pada triwulan 2 produksi 500 unit, sedangkan permintaan 400 unit. Terdapat kelebihan produksi 100 unit. Triwulan 2 juga menanggung kelebihan produksi pada triwulan 1 yang tadi 250 unit, sehingga biaya simpannya adalah 250 dari triwulan 1 dan 100 unit triwulan 2 dikali 100 rupiah, yaitu 35.000. Yang C, pada triwulan 3 produksi 500 unit sedangkan permintaan 1050 unit. Terdapat kekurangan 550 unit. Akan tetapi, memiliki persediaan triwulan 1 dan 2 sejumlah 350 unit. Kekurangan produksi adalah 550 dikurang 350, sama dengan 200 unit. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Perhitungan biaya subkontrak akan dijelaskan di bawah ini. Nah, yang D, triwulan 4 produksi 500 unit, sedangkan permintaan 450 unit. Terdapat kelebihan produksi 50 unit. Biaya simpannya adalah 50 kali 100 rupiah, sama dengan 5.000. Maka total biaya simpan dari triwulan 1, 25.000, triwulan 2, 35.000, triwulan 3 tidak ada, karena diarahkan ke subkontrak. Dan triwulan 4 adalah 5.000, maka totalnya biaya simpan adalah 65.000. Yang ketiga, biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3, di mana produksi hanya 500 unit, ditambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu, sebesar 1050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 200 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya sebesar yaitu 200 unit dikali 2.000 rupiah, sama dengan 400.000. Maka rekapitulasi biaya pola konstan. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja yang tadi tidak ada. Biaya simpannya dengan total 65.000. Biaya kerja lembur tidak ada, dan biaya subkontrak yaitu 400.000. Maka jumlah biaya pola konstan adalah 465.000. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke biaya melalui pola bergelombang. Untuk biaya simpannya tersendiri, bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan.
karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja. Untuk yang A, triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau dari 250 ke 400 unit. Biaya perputaran tenaga kerja 4.000 setiap 200 unit. Maka biaya perputaran tenaga kerja untuk triwulan 1 ke triwulan 2 adalah 150 per 200 karena pembayaran 200 unit adalah 4.000 dikalikan 4.000 sama dengan 3.000. Yang B, triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 650 unit atau dari 400 ke 1.050 unit. Biaya perputaran tenaga kerja adalah 4.000 setiap 200 unit. Kapasitas maksimum setiap triwulan adalah 1.000 unit. Sehingga kenaikan produksi menjadi 600 atau dari 400 ke 1.000 unit. Untuk yang C, triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi dari 1.000 unit menjadi 400 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini dapat berakibat pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Maka total biaya perputaran tenaga kerja adalah Rp3.000 ditambah 12.000 adalah 15.000. Yang ketiga, biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1.000 unit, kapasitas maksimum per triwulan, atau di atas batas kerja lemburnya, yaitu 700 unit. Oleh karena itu, harus membayar biaya kerja lembur sebesar 300 dikali 1.000, maka hasilnya 300.000. Yang keempat, biaya subkontrak. Pada triwulan 3, permintaan adalah 1.050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas maksimum 1.000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 unit tadi dikalikan 2.000. Hasilnya adalah 100.000. Maka, rekapitulasi biaya pola bergelombang untuk biaya simpannya yang tadi tidak ada. Biaya perputaran tenaga kerja itu tadi pengalinya 15.000, biaya lembur sejumlah 300.000 dan biaya subkontrak 100.000. Nah, jumlah biaya pola bergelombang adalah 415.000. Berbeda pada saat pola konstan dengan jumlah 465.000. Nah, untuk pola konstan sudah dan bergelombang juga sudah. Selanjutnya kita masuk ke pola moderat. Untuk yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal, tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu, akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 bagi 200, yaitu 2, dikalikan 4.000 adalah Rp8.000. Selanjutnya, biaya simpan. Yang A, triwulan 1 terdapat kelebihan produksi 450 unit, dikurang 250 unit, yaitu adalah 200 unit kelebihannya. Jadi harus menanggung biaya simpan. Biaya simpan triwulan 1 adalah 200 unit dikali Rp100, sama dengan 20.000. Untuk yang B, triwulan 2 permintaan adalah 400 unit. Sedangkan produksi triwulan 2 450 unit. Karena triwulan 1 dan triwulan 2 jumlah produksinya adalah 450 unit dengan pola moderat. Terdapat kelebihan produksi sebesar 50 unit, tapi TW1 masih mempunyai kelebihan produksi sebesar 200 unit. Maka, biaya simpan triwulan 2 adalah 250 unit dikali Rp100, sama dengan 25.000. Biaya simpan yang C, triwulan 3, produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1.050 unit. Terdapat kekurangan produksi sebesar 200 unit, akan tetapi
kita masih memiliki persediaan sebesar 250 unit dari triwulan 2. Sehingga kita harus menanggung biaya simpan sebesar 250 unit dikurang 200 unit sama dengan 50 dikalikan 100 rupiah, yaitu 5.000. Dan yang D, triwulan 4 biaya simpannya terdapat produksi 850 unit, sedangkan permintaan 450 unit. Pada triwulan sebelumnya memiliki persediaan sebanyak 50 unit. Sehingga biaya simpan yang harus ditanggung sebesar 850 unit dikurang 450 unit dan ditambah 50 unit karena dari persediaan, yaitu 450 unit dikalikan 100 rupiah, yaitu 45.000. Maka total biaya simpan triwulan 1 tadi 20.000, triwulan 2 25.000, triwulan 3 5.000, dan triwulan 4 45.000. Maka biaya simpannya atas penjumlahan itu semua adalah 95.000. Selanjutnya, biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga dan 4 saja, karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit, jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit sebesar Rp1.000 tiap unit. Pada triwulan 3, biaya lembur sebesar 150 unit dikalikan 1.000 adalah 150.000. Juga pada triwulan 4, biaya lembur sebesar 150 dikali Rp1.000 sama dengan 150.000. Maka jumlah biaya lembur yang hanya terjadi pada triwulan 3 dan 4 yaitu penjumlahannya sebesar 300.000. Dan yang keempat, untuk biaya subkontrak tidak terdapat biaya subkontrak di pola moderate kali ini. Maka rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah yang A pertama, biaya perputaran tenaga kerja tadi adalah 8.000. Yang B, biaya simpan penjumlahannya adalah 95.000. Yang C, biaya kerja lembur sebesar 300.000 dan tidak ada biaya subkontrak. Karena tadi juga produksinya berlebihan ya. Maka jumlah biaya pola moderate adalah 403.000. Nah, total biaya atau incremental cost pada masing-masing pola produksi. Yang pertama, pola produksi konstan, tadi kita review 465.000. Yang kedua, pola produksi bergelombang 415.000 dan pola produksi moderat sebesar 403.000. Pola produksi yang sebaiknya dipilih perusahaan adalah pastinya pola produksi moderat karena untuk biaya sendiri merupakan yang paling rendah dan juga paling efisien untuk digunakan oleh perusahaan itu. Untuk kasus nomor 1, maka jawabannya adalah pola produksi moderat. Selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu manajemen proyek. Dari soal, perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kita sudah bisa lihat tabelnya. Untuk yang kegiatan A 6 jam, B 7 jam, C 5 jam dengan pendahulu A. Untuk kegiatan D 6 jam dengan pendahulu B dan C. Untuk kegiatan E 5 jam untuk pendahulu B dan C. Kegiatan F dengan waktu 8 jam untuk pendahulu D. Dan kegiatan G untuk sejumlah 4 jam tapi di pendahulunya adalah E dan F. Nah, untuk kali ini diminta yang pertama menggambarkan jaringan proyek. Dan yang kedua, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, yang pertama, menggambarkan jaringan proyek. Jaringan proyek digambarkan untuk menunjukkan semua kegiatan dan hubungan yang harus dilakukan. Nah, untuk gambar jaringan proyek ini sendiri saya melaksanakannya melalui aplikasi POM yang sudah disampaikan melalui Zoom meeting yang dilakukan disampaikan oleh Ibu Puspita. Nah, untuk memahami bagaimana proyek ini berjalan, kita harus melihat urutan setiap kegiatan berdasarkan ketergantungan satu sama lain. Kita bisa menggambarkan jaringan proyek menggunakan metode ini, di mana setiap titik mewakili aktivitas dalam proyek. Kita bisa lihat kegiatan A yang pertama 6 jam, yaitu kegiatan A adalah salah satu kegiatan awal yang tidak memiliki pendahulu sehingga bisa langsung dimulai, makanya di awal. Selanjutnya kegiatan B 7 jam, sama seperti A, kegiatan B juga tidak memiliki pendahulu dan bisa dimulai bersamaan dengan A. Yang ketiga kegiatan C 5 jam, C hanya bisa dimulai setelah A selesai. Ini ada keterkaitan antara hasil dari A dengan pekerjaan di C.
Kegiatan D yaitu 6 jam. D bergantung pada dua kegiatan sebelumnya, yaitu B dan C. Bisa kita lihat pada gambar. Artinya, D tidak bisa dimulai sebelum kedua kegiatan ini selesai. Yang kelima, kegiatan E, 5 jam. Sama seperti D, kegiatan E juga menunggu penyelesaian dari B dan C sebelum bisa dimulai. Dan kegiatan F, 8 jam. Kegiatan ini baru bisa berjalan setelah kegiatan D selesai. Artinya ada tahapan dalam proyek ini yang harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke F. Nah, yang ketujuh kegiatan G yang paling kanan, 4 jam. G merupakan kegiatan terakhir yang bergantung pada selesainya kegiatan E dan F. Setelah G selesai, maka seluruh proyek dinyatakan selesai dalam total waktu proyek. Kita bisa juga melihat pada gambar. Selanjutnya, menghitung waktu slack. Slack time adalah waktu bebas yang dimiliki suatu aktivitas tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Nah, untuk secara sistematis bisa dihitung melalui slack sama dengan yang ini adalah late start dikurangin early start, atau juga late finish dikurangi early finish. Nah, jika slack ini bernilai 0, maka aktivitas tersebut masuk dalam jalur kritis. Artinya keterlambatan pada aktivitas ini akan berdampak langsung pada keterlambatan proyek secara keseluruhan. Untuk menghitung waktu slack-nya, berdasarkan perhitungan, kita bisa melihat nilai slack untuk setiap aktivitas ya. Melalui proyek yang 29 jam, terdapat slack dengan jumlah 5. Nah, kegiatan dengan slack sama dengan 0 ini disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis, atau critical path adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek. Nah, ini bisa kita lihat pada jaringan proyek yang tadi. Ada A, C, D, F, dan G. Makanya pada gambar situ terdapat garis merah karena itu menunjukkan aktivitas kritis itu tersebut. Nah, jalur kritis ini adalah jalur yang tidak terputus melalui jaringan proyek. Yang pertama mulai pada kegiatan pertama proyek, dan kedua berhenti pada kegiatan terakhir proyek, dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Nah, pada proyek ini jalur kritisnya terdiri dari kegiatan yang tadi A, C, D, F, dan G yang sudah diwarnai warna merah. Dengan total waktu penyelesaian proyek adalah 29, yang bisa kita lihat pada activity time. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat malam.